Bapak Ibu sahabat Dhamma yang berbahagia, terpujilah Sang Bhagawa Sukihotu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia di dalam agama Buddha. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita menghormat guru junjungan besar kita dengan bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bapak Ibu yang berbahagia, membangun suatu hubungan berumah tangga yang berbahagia, Sang Buddha pernah menjelaskan yang termuat dalam kitab suci Dhammapada bab ke-23 Sair Nagawaka ayat ke-328 yang dalam bahasa Palinya dikatakan sabe labeta nipakang sahaya sading carang sadu wiharidhirang abibuya sabhani pariya sayani dareathena hamano sathima. Apabila engkau menemukan seseorang teman yang sesuai, yang berkelakuan baik dan bijaksana, hendaknya engkau berjalan bersamanya dengan gembira dan penuh dengan kesadaran dalam mengatasi segala rintangan. Artinya, Bapak Ibu sekalian, apabila seseorang perumah tangga, upasaka dan upasika sudah dewasa dalam arti usia, pola pikir, kebijaksanaan, mental, dan perilakunya. Dan dalam perjalanannya, dia telah menemukan seseorang yang cocok dan berkelakuan baik, maka dengan penuh kesadaran hendaknya engkau berjalan bersamanya dalam mengatasi segala rintangan. Dalam membangun kehidupan berumah tangga yang bahagia, maka apabila seorang pria dan wanita keduanya mengharapkan hidup bersama yang bahagia, maka mereka harus memiliki 4 syarat. Nah, ini termuat dalam Anguttara Nikaya 2,32. Nah, 4 syarat yang dimaksud adalah yang pertama sama sada, yang artinya adalah keyakinan yang sebanding. Keyakinan yang sebanding tidak semata-mata hanya agamanya yang sama. Ya, keyakinan yang sebanding dalam artian mereka mempunyai keyakinan terhadap hukum sebab akibat, pandangan yang sama terhadap perbuatan atau kebenaran berbuat baik. Nah, syarat yang kedua yaitu sama jaga, kemurahan hati yang sebanding. Mengapa ini penting sekali? Ya karena apabila di dalam berumah tangga salah satu pasangannya bermurah hati, yang satu lagi agak pelit, ini akan menjadi masalah. Ya misalnya contoh kecil, pada kesempatan di dalam bakti sosial, salah satu pasangan ingin memberikan donasi. Tetapi yang satu ini merasa sayang, merasa pelit. Nah ini akan menjadi cekcok. Ya, buru-buru mau berbuat baik, ya, yang ada malah mereka berantem, ya karena kemurahan hatinya tidak sebanding. Nah, syarat yang ketiga yaitu adalah sama sila, memiliki kemoralan atau perilaku yang sebanding. Dalam arti keduanya harus sama-sama menjalankan Pancasila Buddhis, ya. Menjalankan Pancasila Buddhis yang baik. Yang terakhir yaitu adalah samapanya memiliki kebijaksanaan yang seimbang. Kebijaksanaan yang dimaksud adalah dalam menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan, baik berumah tangga, bermasyarakat, mereka harus berpikir dengan baik, berpikir dengan kepala yang dingin untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Nah,
membangun kehidupan berumah tangga yang bahagia, maka kedua pasangan mereka hidup harus saling memahami. Dalam hidup ini memang kita harus saling bisa memahami, harus bisa saling mengerti. Tidak bisa kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Bahkan pasangan kita sekalipun tidak bisa kita berbuat semena-mena kepada pasangan kita. Karena pasangan kita juga punya hak untuk berbahagia. Sebagaimana seperti apa yang kita harapkan. Saya ingin berbahagia. Mereka, pasangan kita juga ingin berbahagia. Hingga semua sama-sama ingin bahagia. Maka jangan sampai ada yang kita lakukan itu merusak kebahagiaan pasangan kita. Maka kalau kita ingin dihargai, hargailah orang lain, hargailah pasangan kita. Kalau kita ingin dipahami, pahamilah juga pasangan kita. Kalau kita ingin dicintai, cintailah dengan sepenuh hati pasangan yang sudah kita pilih. Kalau kita ingin diperhatikan, maka perhatikanlah pasangan kita. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan pasangan kita. Karena kehidupan ini harus bisa saling memberi, saling bisa menghargai, saling bisa mengerti. Kalau tidak, kehidupan dalam berkeluarga akan berantakan. Olehnya itu, dalam membangun kehidupan berumah tangga, hidup saling memahami ini sangat penting atau menjadi juga syarat yang utama. Maka sayangilah keluarga kita, berikan perhatian yang lebih. Seperti yang dikatakan di kalimat sebelumnya, bahwa apabila ingin dipahami, maka pahamilah pasangan kita. Nah, ketika pasangan sudah memberikan, memperhatikan kita, menyayangi diri kita, kita juga harus memberikan umpan balik, kita harus memberikan feedback yang sama. Jangan diacuhkan, jangan tidak dihiraukan, karena ini juga akan menjadi masalah yang baru. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah pepatah yang lama namun masih sangat relevan dan sangat baik sekali, yang berkaitan dengan bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia dalam agama Buddha. Dikatakan, jangan salahkan kopi yang mendingin, karena ia pernah hangat namun diabaikan. Jangan salahkan pasangan kita, orang lain yang sudah tidak peduli lagi dengan diri kita, karena ia pernah peduli tetapi tidak dihargai. Nah, kadang-kadang memang demikian di dalam kehidupan berumah tangga. Bahkan tidak jarang dalam kehidupan berkeluarga, orang itu, pasangan kita yang dulunya sangat baik sekali, sangat peduli sekali, perhatian sekali, tetapi karena kepeduliannya tidak dihargai, perhatiannya tidak dianggap, kebaikannya diabaikan dan diremehkan, atau mungkin dihina, bahkan dicaci maki. Orang yang diperlakukan demikian, maka pada akhirnya dia akan merasa lelah. Maka orang tersebut tidak mau berbuat baik dan menjadi mati rasa. Olehnya itu, dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baik, hidup saling memahami, saling memberi, ini menjadi syarat penting yang harus kita bangun dalam kehidupan berumah tangga. Olehnya itu, jangan salahkan mungkin pasangan kita yang sudah tidak peduli lagi dengan kita. Karena dia pernah peduli, namun kita abaikan. Seperti pepatah tadi, jangan salahkan kopi yang mendingin, karena sebelumnya ia pernah hangat, tetapi kita abaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah wawasan, mengingatkan kembali bagaimana cara kita membangun kehidupan berumah tangga yang berbahagia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Sukihotu, Namo Buddhaya.